Assalamualaikum, nama saya Dea Amelia. Kali ini saya akan menceritakan mengenai novel yang berjudul Ayah, Mengapa Aku Berbeda, karya Agnes Davonar. Mungkin teman-teman sudah pernah membaca novel ini atau sudah melihat filmnya. Ya, novel ini adalah sebuah kisah perjuangan hidup Angel, gadis cilik tunarungu yang cacat sejak dilahirkan. Ibunya meninggal ketika ia terlahir dan ayahnya kemudian menjadi orang tua tunggal yang merawatnya dengan tulus. Walau Angel tidak bisa mendengar apapun di dunia ini, ayahnya berusaha membuatnya mandiri dan hidup dalam keadaan seperti anak normal lainnya. Angel yang dianggap cacat harus berusaha keras untuk dapat diterima dalam sekolah umum. Selain itu, ia harus menghadapi kenyataan bahwa tidak semua orang mau menerima kehadirannya, sekalipun harus menderita untuk mengejar pendidikan oleh hinaan dan caci makian sekitarnya. Angel tidak menyerah. Di saat bersedih, ia menemukan sesuatu dalam dirinya. Angel memiliki bakat bermain piano, walau mustahil baginya untuk mendengar apa yang ia mainkan sendiri. Kini Angel percaya bahwa Tuhan menciptakan ke dunia ini dengan suatu tujuan yang harus ia perjuangkan dengan keterbatasan fisiknya, dan bagaimana Angel membuktikan kepada dunia tentang perjuangan hidupnya. Di dalam cerita novel ini ada unsur prinsip tertentu. Yang pertama, ada novel karya Angel Davonar yang berjudul Ayah, Mengapa Aku Berbeda adalah sebuah kisah perjuangan hidup Angel. Gadis ini tunarungu yang cacat sejak dilahirkan. Ibunya meninggal ketika ia terlahir dan ayahnya kemudian menjadi orang tua tunggal yang merawatnya dengan tulus. Adapun dengan dalam alur yang digunakan adalah alur maju atau progresif. Cerita ini dimulai dari tahap penyesuaian, permulaan konflik, meningkatkan konflik, puncak peristiwa, dan penyelesaian. Dalam bentuk semua skema secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut. Dalam tahap awal, dalam penyesuaian, dimulai dengan kelahiran Angel sebagai tokoh utama dalam novel Ayah, Mengapa Aku Berbeda. Saat itu ibunya mengalami pendarahan dan merelakan nyawanya demi janin yang dikandungnya. Untuk tahap yang kedua, tahap pemunculan konflik dimulai dengan Angel baru menyadari bahwa dirinya berbeda dengan teman-temannya. Dia tidak bisa mendengar apa yang seharusnya ia pahami. Bahkan dalam hidupnya tidak akan ada pendengaran baginya. Dalam tahap yang ketiga, tahap peningkatan konflik terjadi saat teman-teman Angel tidak menyukai kehadiran Angel karena mempunyai keterbatasan fisik. Angel selalu disiksa dan dipermalukan. Bagian yang keempat, tahap klimaks, terjadi saat Angel karena menggunakan pakaian seperti nenek sihir untuk tampil dalam konser musik itu, demi membuat ayahnya sembuh. Dan yang terakhir, tahap penyelesaian terjadi ketika Angel dapat membuktikan kepada dunia bahwa keterbatasannya fisiknya, Angel dapat mencapai tujuan dalam hidupnya, yaitu dengan permainan piano yang dapat membuat ayahnya bangga. Dalam tokoh-tokoh ini ada 9 tokoh. Yang pertama, Linda Hau menjadi pemeran utama sebagai Angel. Sosok ayah Angel diperankan Surya Saputra pada film ini. Rima Melati memamerkan tokoh nenek Angel. Yang tak kalah menarik lagi ialah sosok Reina Mariana yang berperan sebagai Bu Kartina. Yang kelima, vokalis band Laila yang kini menggantikan vokalis band
Indra Pardana Sinaga berperan sebagai Verly. Yang keenam, sosok Martin yang diperankan Friendly Shaw tak kalah mencuri perhatian. Kiki Azhari memerankan sebagai Agnes. Tokoh Jotna diperankan Iswa Kevin. Film ini juga menampilkan aktor Hollywood yakni Rizky Martin yang berperan sebagai Steve. Dalam penokohan, Angel adalah tokoh utama. Dalam cerita yang ada di novel tersebut menceritakan bahwa sosok Angel adalah seorang gadis yang tidak mudah putus asa, penyabar, dan baik hati. Ayahnya berperan menjadi sosok penyemangat anaknya yang bernama Angel. Itu memiliki sifat sabar, penuh semangat, dan berwibawa dalam baik hati. Hendra sebagai teman Angel yang selalu menemani Angel dalam kisah pahit hidup Angel. Hendra cukup baik dan peduli pada temannya. Dalam tokoh antagonis, Agnes, dia memiliki sifat tidak mempunyai hati, jahat, tidak mau kalah, dan tidak peduli pada keadaan orang. Dia selalu berperilaku kasar pada Angel. Dalam novel ini ada sudut pandangnya, yaitu sudut pandang pada novel ini adalah sudut pandang pertama dan pelaku sampingan. Dalam latar waktu malam hari, pagi hari, dan suatu ketika. Pada latar suasana ada pun tegang. Dalam aku menangis dan menjerit, tapi tak ada seorang pun hidup kompleks. Spontan, aku langsung melemparnya Agnes dan teman-teman tertawa melihat ketakutanku. Aku takut sekali kalau tongkat itu sampai ke tanganku. Sedih. Dengan tangis, ibu meninggalkan rumah dan kemewahan miliknya. Dalam latar tempat ada 4, yaitu dari rumah Angel, toko kue, sekolah, kantin sekolah. Dan juga ada ruang musik, parkiran sekolah, rumah Agnes, taman, aula sekolah, panggung, pengerahan seni. Dalam gaya bahasa, novel ini ditulis seperti layaknya kehidupan remaja dengan menggunakan bahasa ringan sehari-hari yang banyak kita gunakan sebagai remaja. Dalam amanat novel ini, semua yang terjadi dalam kehidupan adalah karunia. Entah bagaimana awal dan akhirnya, kita harus bersyukur. Tuhan telah memberikan kebahagiaan dan kesedihan kepada setiap orang dalam kehidupannya. Semua adalah bagaimana kita merasakan keduanya. Maksudnya, kita harus bersyukur dalam kehidupan ini, karena semua itu adalah takdir dari Tuhan. Karena kita tidak bisa mengubahnya, karena itu sudah kodratnya. Dalam pembahasan, menurut analisis yang telah saya baca, dalam novel ini cukup baik. Untuk mengetahui unsur intrinsik ada tema, alur, dan kesimpulannya. Cukup sekian dan terima kasih. Bila ada kata-kata yang salah dan ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.